guys, balik lagi di Dhamma Friday. Bahkan, jika pernikahan sendiri tidak pernah diwajibkan oleh Buddha, gimana kalau kita memilih pasangan hidup beda agama? Buddha memuji cinta kasih suami istri yang setara seperti sepasang suami istri tersebut. Kalau kalian dan pasangan kalian memiliki kesetaraan dalam 4 hal ini, bisa dipastikan hubungan kalian akan harmonis dan awet banget. Sekarang coba bayangin, kalau kamu sangat dermawan, tapi pasangan kamu pelitnya bukan main, hanya kasih uang 1.000 ke pengemis saja diingat sampai mati. Waduh, terus gimana mau latihan perlupasan yang lebih tinggi tuh? Walaupun Indonesia memiliki pedoman Bhinneka Tunggal Ika dan setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan, tapi persoalan pernikahan beda agama jadi polemik loh. Kalau di ajaran Buddha sendiri, kira-kira gimana sih? Apa benar pernikahan beda agama itu dilarang dan akan menyebabkan umat Buddha jadi nggak sah menjadi umat Buddha? Penasaran nggak? Yuk, mari kita bahas di video kali ini. Pernikahan dalam ajaran Buddha. Di dalam banyak teks Buddhis, tidak pernah sekalipun Buddha menyebutkan kalau umat Buddha itu dilarang menikah beda agama. Dalam Sigalawadah Sutta, Dikha Nikaya, disebutkan perkawinan yang berbahagia adalah perpaduan antara dua insan yang saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, dan saling setia. Dalam kesetiaan terdapat beberapa pondasi yang dapat membangun sebuah kesetaraan, yaitu kepercayaan, hubungan, komitmen, dan janji pastinya. Bahkan, jika pernikahan sendiri tidak pernah diwajibkan oleh Buddha, setiap makhluk memiliki kebebasan sendiri. Entah mau menikah atau memilih hidup selibat menjadi yogi seumur hidup yang hanya bermeditasi tanpa ditabiskan memakai jubah, atau menjadi bhikkhu atau bhikkhuni yang berkomitmen penuh terhadap latihan dan mengenakan jubah. Mau jadi apapun bebas, yang penting jadi orang baik ya. Apapun pilihannya, diharapkan hal itu bisa dipegang teguh dan kita sungguh-sungguh berkomitmen menjaga pilihan kita. Contoh nih, misalnya kamu memilih hidup menjadi bhikkhu, ya berarti jangan sampai kamu lalai dalam menjaga aturan moralitas yang jumlahnya sampai ratusan itu guys. Atau kamu memilih hidup menjadi yogi seumur hidup, ya berarti kamu harus tetap menjalankan 8 aturan moralitas atau atasila. Lalu, kalau memilih hidup berumah tangga, ya kamu harus menjalankan peran kamu sebagai suami atau istri, yang secara detail bisa kamu baca dalam Sigalawadah Sutta, Dikha Nikaya. Lalu, gimana kalau kita memilih pasangan hidup beda agama? 4 kesamaan yang wajib ada di antara suami istri. Ada kisah yang bisa menjadi contoh yang baik, yaitu tentang Nakulapita dan Nakulamata, sepasang suami istri yang saling mencintai hingga akhir hayatnya. Buddha memuji cinta kasih suami istri yang setara seperti sepasang suami istri tersebut. Kesetaraan suami istri yang dimaksud oleh Buddha dapat kita lihat dalam Anguttara Nikaya, Jilid 2, kelompok 4, Sutta 61-62 adalah: yang pertama adalah kesetaraan keyakinan atau samasada. Yang kedua adalah kesetaraan perilaku bermolar atau samasila. Yang ketiga, kesetaraan kedermawanan atau samacaga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kesetaraan kebijaksanaan samapana. Kalau kalian dan pasangan kalian memiliki kesetaraan dalam 4 hal ini, bisa dipastikan hubungan kalian akan harmonis dan awet banget. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kesetaraan keyakinan atau samasada. Mungkin kamu menerjemahkan keyakinan di sini sebagai agama, tapi keyakinan di sini bukan hanya sekedar agama yang tertera di KTP kamu. Misalnya nih, kamu dan pasangan kamu sama-sama ber-KTP Buddha, tapi kamu rajin ke vihara, sedangkan pasangan kamu boro-boro ke vihara, ngerti atau bahkan mau belajar ajaran Buddha aja ogah-ogahan. Gimana setiap mau pergi vihara pun harus dipaksa dan ada malahan dalam batin pasangan kamu muncul kebencian. Lalu, apakah ini bisa termasuk memiliki keyakinan yang setara? Keyakinan yang dimaksud Buddha adalah keyakinan dalam melihat kualitas-kualitas dari pengetahuan Buddha dan memahami bahwa Dhamma yang akan diajarkan Buddha dapat membantu kita keluar dari siklus kelahiran, kematian, atau samsara. Jadi, bukan hanya kesamaan agama yang tertulis di KTP ya guys. Kesetaraan perilaku bermolar atau samasila.
Perilaku bermolar ini terkait pada anjuran menjalankan 5 aturan molaritas bagi perumah tangga, yaitu pertama, tidak membunuh, yang kedua, tidak mencuri, yang ketiga, tidak berselingkuh dan asusila, yang keempat, tidak berbohong, dan yang terakhir, tidak judi dan mabuk-mabukan atau mengonsumsi sesuatu yang menyebabkan lemahnya kesadaran seperti narkoba. Sekarang, kalau kamu berusaha selalu jaga latihan moralitas, tetapi pasangan kamu kerjanya membunuh binatang atau kerjanya mabuk, tentu saja kalian bukan pasangan yang dimaksud dengan setara ya guys. Kesetaraan kedermawanan atau samacaga. Perdana adalah suatu perbuatan yang dipuji oleh Sang Buddha karena perdana bisa menumbuhkan sikap dermawan, yang dimana ini merupakan latihan yang sifatnya lebih kasar dibanding latihan lainnya seperti menjaga 5 aturan molaritas dan meditasi. Kalau berdana saja kita sudah terbiasa dan selalu bergembira saat memberi, biasanya untuk latihan selanjutnya akan lebih memudahkan batin kita. Dengan perdana, kita bisa melarangkan dan belajar melepas apa yang kita miliki. Kalau kita latih terus dan menyebabkan batin kita lebih lunak saat harus melepaskan konsep keabadian atau keakuan dalam diri kita. Nah, sekarang coba bayangin, kalau kamu sangat dermawan, tapi pasangan kamu pelitnya bukan main, hanya kasih uang 1.000 ke pengemis saja diingat sampai mati. Waduh, terus gimana mau latihan perlupasan yang lebih tinggi tuh? Kesetaraan kebijaksanaan atau samapana. Nah, ini merupakan kualitas terakhir atau penentu dari tingkat kecocokan kamu sama pasangan kamu. Kalau 3 yang sebelumnya itu kalian sudah setara banget, kamu pasti melihat faktor yang terakhir ini guys. Kebijaksanaan adalah bentuk latihan tertinggi dan juga terhalus dari banyak latihan. Terkadang, orang sudah menganggap dirinya bijaksana, tapi dikasih penderitaan sedikit, apakah muncul kebencian dalam batinnya? Nah, untuk kebijaksanaan di sini juga berhubungan dalam cara pandang kalian melihat tujuan hidup kalian. Misalnya, kamu sangat termotivasi untuk mengumpulkan kebajikan agar cepat-cepat terbebas dari samsara. Sedangkan pasangan kamu mengumpulkan kebajikan agar semakin kaya, rupawan, dan bahkan bisa lahir di alam surga terus-menerus dan justru ingin memperpanjang waktu tinggal di samsara. Wah, itu mah udah pasti gak setara. Nah, dari penjabaran tentang pernikahan beda agama, ajaran Buddha tidak pernah memaksa umatnya untuk menikah dengan agama yang sama. Tapi, perlu diingat ya guys, yang satu agama aja kadang-kadang banyak ributnya. Gimana yang beda agama dan beda pandangan hidup? Kalau memandang dengan yang beda agama bisa akur dan harmonis, saling menerima perbedaan dan malahan memiliki 4 kualitas kesetaraan seperti yang sudah dibahas, yaitu artinya kayak beda agama tidak menjadi persoalan. Karena dalam ajaran Buddha, pernikahan itu pada dasarnya bukan kewajiban, melainkan pertemuan dan hasil karma masa lampau. Kalau memang sudah dihindari nikah beda agama, tetapi ikatan karmanya kuat, mau kayak apa kita berlari juga, pasti akan ketemu juga. Jadi gimana? Masih tertarik nikah beda agama? Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!